Masih bersama 1 jam bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Uje nih kalau misalnya melihat masa lalu nih, lagi kecil kan hebat banget ya? Hah? Hebat banget ya? Enggak, biasa aja. Iya, saya ini ada catatannya nih, dari kecil mendapatkan pendidikan Islam yang kuat sampai juara lomba azan, MTQ. Kemudian kasidah juga, penulis drama terbaik, ya lumayan lah, penulis drama terbaik satu pesantren, pemenang lomba sinetron remaja, waduh bukan main. Tapi setelah masuk ke pesantren, malah yang itu ditinggalkan atau jalan seiring dengan kenakalan? Jadi gini kali ya, kalau mungkin bahasa kedokterannya, Cie. Iya. Apa sih double impulse apa lah memiliki dua kepribadian ganda. Jadi di satu sisi gue tuh kepengen yang orangnya taat ibadah, tapi di sisi lain tiba-tiba gue kepengen orang yang nakal gitu kan. Ada sisi itu ingin menjalankan dua-duanya? Kuat banget gitu loh. Misalnya gini, di pesantren tuh ada acara apa gitu kan. Biasanya selalu, ini nggak enak ngomong jadi gue lu nih. Nggak apa-apa, santai aja. Ini enggak. menunjukkan Ustadz Jeffrey yang sebenarnya kan. 1 jam lebih dekat. Kan kurang ajar ngomongnya. Bukan ngomongnya sama teteh gitu. Lanjut. Iya mah kurang ajar pisan tuh gitu. Jadi lagi kecil itu punya kepribadian dua. Iya. Ingin juga di jalan yang lurus misalnya agama segala macam, tapi juga nakal juga kepingin juga gitu. Ya, akhirnya di pesantren itu cuma satu-satunya saya yang punya kamar di dalam kamar. Jadi di internet itu dibikin lobang, di sana ditaruh kasur. Jadi kalau pengen ngerokok naik ke atas. Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan diapain biasanya? Nggak ketahuan, dan ternyata nggak ketahuan. Hebat. Sampai keluar baru kebongkar gitu kan. Ternyata bolong itu internet ya. Ditaruh kasur gitu kan. Terus lagi asik-asiknya pesantren, kabur ke Tangerang cuma pengen nonton film Rambo doang. Nonton Rambo, pergi ke Tangerang. Pulang ketahuan dibotakin. Tuh kalau dibotakin seneng, karena dibotakinnya di asrama putri, jadi seneng banget. Tetap ya. Nih, sepertinya belum keluar semua nih. Saya pengen mengeluarkan seseorang yang bisa bongkar-bongkaran soal uji. Kita undang seseorang. Aduh. Ya Allah. Muid lu ngapain kemarin? Aduh, Muid. Panggilnya Muid ya? Muid, nggak boleh diartiin, bahaya kalau diartiin. Apa artinya? Ya, jangan itu kalau diartiin bahaya, akan mengacaukan pertelevisian ya. Ya, silakan duduk. Ini namanya banyak, bisa boleh dipanggil. bergeser sedikit? Hah? Sedikit Oh, aja. iya. Iya. Dia namanya banyak, bisa dipanggil Agus, bisa dipanggil Bobo, bisa dipanggil Muid. Jadi tergantung kalau ditanya Agus di mana? Agus Bobo, Bobo di mana? Bobo di Kalijodo gitu kan. Kalau Agus mana? Agus Muid apa? Jangan itu jangan itu rahasia kita. Penasaran nggak ibu-ibu? Jangan, Penasaran? ibu jangan. Nyesel kalau tahu, jangan. Bukan kalau saya omongin saya bisa disambar geledek tar. Nih, tadi kita lagi ingin bongkar-bongkaran seorang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sekarang. Tapi dulu panggilan kecilnya, ditunggu di pengkolan ya, preman soalnya. Lagi kecilnya panggilannya apa? Jeffrey ya. Jeffrey aja. Nih tadi ceritanya lurus-lurus saja. Ada cerita-cerita yang kira-kira belum dikeluarin nggak? Ada. Gimana? Satu saat dulu saya masih suka ke diskotik juga. Tuh dia bilang, gue pengen jadi model bisa nggak nih? Ini kebetulan ada lomba di diskotik. Emang dia pengen terkenal gitu ya? Betul. Cuman yang jadi masalah, gue mesti daftar. Ya oke. Terus sesudah bisa daftar, baju celana nggak punya. Daftar dulu pakai apaan? Baju celana nggak ada, uang juga katanya. Uang juga susah, 10.000 dulu pendaftaran saya. Dapat dari mana tuh duit? Ya akhirnya ya seadanya aja dapat dari nih daftar. Oke, baju sekarang dari mana? Baju saya pinjam dari temen, satu namanya Ceki. Celana pinjam lagi satu, masuk jalan. Oke, terus. Ya, Gua aja udah lupa. nggak sia-sia gitu. Jadi dari hasil seperti itu pengumuman bahwa Jeffrey juara. Waduh, sampai di situ dapat uang. Waduh, senang juga sih walaupun nggak banyak. Ya, dapat cipratannya dong, teman-temannya dapat cipratannya. Saya panggil lagi satu lagi nih. Berani? Silakan. Berani. Oke. Ih, jebotan gua. Ini mah tukang ngebitrik. Iya. Allah Akbar. Ketemu di sini.
Nih Bang Taufik ini teman dari masa kecil sampai sekarang ya Bang ya? Sampai Iya, Bu. sekarang dan masih sering ketemu ya? Sampai Sebenarnya sekarang? sih ketemunya ya kalau kebetulan ada acara aja, ada event. Kalau sering ketemu banget sih enggak. Kalau sering ketemu dari dulu sampai sekarang kan pasti ada peristiwa menyedihkan, menyenangkan. Betul. Boleh dong diceritakan sedikit mengenai peristiwa apa ya? Yang mana dia satu tempo pembantu Ustadz Jeffrey ini datang ke rumah saya. Dia sambil menangis. Kemudian saya datang ke rumahnya. Kenapa sih? Nggak tahu dia lagi ngamuk. Saya bingung. Ya saya naik aja ke atas. Saya begitu naik ke atas dia ada di sudut dekat di mana ada keluar masuk untuk memperbaiki talang yang bocor gitu. Dia memegang golok yang begitu besar sambil mendekapnya kuat sekali. Saya bingung, kenapa Jeb kok ada di situ? Ya jadi akhirnya saya tanya, itu ada orang masuk dari atas ke bawah ingin membunuh saya. Jadi saya siap saja di sini. Dia memegang golok itu mungkin terlalu lama ya. Saya dengan perlahan saya ambil, Jeb tolong minta maaf barangkali ini takut membahayakan nanti kamu bisa membunuh saya lagi. Saya repot. Saya ambil itu golok, ternyata goloknya itu panas sekali Bu. Panas banget. Mungkin golok yang dia pegang itu udah berjam-jam kali ya. Jadi akhirnya saya bilang, Jeb ya Allah ya Robby kenapa bisa begini ya? Nggak tahu mungkin besok nggak begini lagi kali. Ya udah begitu. Terus kemudian melihat UJ sekarang bisa lepas. Waktu itu lepasnya ngajak-ngajak juga nggak? UJ dulu deh. Ngajak-ngajak teman-temannya juga nggak? Awal sih belum kali ya, karena kan ngerasa bahwa kita belum benar-benar istiqomah gitu kan. Sampai pada akhirnya kita istiqomah sempat bikin yang namanya Laskar Sayyidina Ali. Jadi Laskar Sayyidina Ali itu terdiri dari kumpulan dari anak-anak muda gitu kan yang sebenarnya masih belum beres juga gitu kan. Pokoknya kalau ada judi di mana disamperin, wah dia acak-acak gitu kan. Diskotik masih buka, kita datang masuk ke dalam, angkat kursi lempar-lemparin gitu kan. Ya kayak gitu sampai pada akhirnya kita ngerasa loh kok dengan jalan kayak gini orang bukannya sadar malah makin jauh dari kita. Wah berarti ada pola yang salah nih kalau dakwah kayak begini. Akhirnya flashback ke masa lalu. Dulu gue juga di saat gue masih suka make, gue didakwahin dengan cara gini, gue pasti gak mau, gue juga marah gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah, seorang pelacur yang benar-benar pelacur ketika dikatain pelacur pasti sakit hati. Oh mungkin kayaknya nggak begini kali pola dakwahnya. Akhirnya mulai dirubah pelan-pelan, mencoba ngerti perasaan mereka, jadi seperti mereka, kemudian jadi teman curhat mereka, teman ngobrol mereka, teman sharing mereka. Ya akhirnya terus berkembanglah seperti ini. Dan berhasil. Saya nggak berani bilang berhasil, karena keberhasilan bagi seorang mukmin itu adalah di saat dia sakaratil maut, dia dicabut nyawa dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah keberhasilan. Baik. Ya, kami masih akan kembali sesaat lagi bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Di situ keputar film tuh. Film apa? Iya semua. Ya, isinya yang mana? Yang jelek-jelek? Udah dah. Udah nggak bisa diceritain dah. Malu nyeritainnya.